Zampin indah, Zampin Hikayat. Ini pemimpin, bukan barang pemimpin. Pemimpin ini dekat dengan rakyat. Cing kurus mandi di papan. Mandi di kepapan si kayu bungur. Badan Krisantus kurus bukan tak makan. Karena ingin jadi gubernur. Pak Krisantus, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang dalam pelibatan menyusun struktur pemerintahan tidak dilibatkan, termasuk juga mengenai pekerjaan-pekerjaan pembangunan di Kalimantan Barat, sementara mereka adalah perwujudan dari masyarakat di Kalimantan Barat sendiri, gitu, mewakili dua suku besar, begitu. Jadi mungkin tanggapannya, Pak. Nama saya Libertus Hansen, tokoh adat, ketua masyarakat. Saya sebagai ketua Dewan Adat Kecamatan Terado dan Kepala Binua Gerantung, menyikapi persoalan yang terjadi yang telah dilontarkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yaitu Krisantus. Nah, kalau kita melihat dari hal itu sangat mengecewakan dan kecewa. Kenapa? Pada saat waktu pemilu, pilkada dan presiden, kita telah dianjurkan, telah diminta untuk mendukung tokoh adat, terutama kami di Rumah Panjang, di Ramin Bantang, Bengkayang. Pada saat itu datanglah Lazarus Krisantus yang kami kenal dengan membawa moto, bawa foto, membawa visi dan misi berdua dengan Rian Norsan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur. Nah, karena Norsan ini adalah gubernurnya ya juga mayoritas, Krisantus juga mayoritas. Jadi duet ini sudah cukup baik kita menilai dari segi aspek kolaborasi, kebersamaan Dayak Melayu. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kejadian ini, saya sebagai tokoh adat kecewa dan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Rian Norsan sebagai gubernur. Walaupun pengangkatan eselon 2, eselon 1 itu ada hak prerogatif daripada gubernur. Tapi tidak seperti itu. Dia kan satu paket. Paling tidak dia apa yang disebut dengan mitra. Ada kesepahaman, ada kesepakatan. Bicara dulu antara dua, hati ke hati. Kenapa awalnya bagus, harmonis, dan baik? Kenapa dalam perjalanan waktu lalu seperti itu? Lalu seolah-olah Krisantus ditinggalkan. Ada apa? Ini kami kecewa sebagai tokoh adat. Dan kami akan siap menggalang massa, mendukung Krisantus, menuntut haknya tentang wakil gubernur yang ditinggalkan. Pembahasan APBD, pembahasan masalah kenaikan perjakat, perjakat itu namanya kan. Jadi eselon 1 atau eselon 2 itu adalah dua-duanya harus adil. Ini tujuan kita sebenarnya. Bukan kita mau memihak yang mana. Oh, yang dilontarkan Norsan bersanksi dengan Krisantus, mengatakan bahwa dia melaporkan, kalau dalam bahasa Krisantus itu, bahwa dia ada korupsi atau dia masalah kasus yang di Rubini Mempawah. Itu kan hak hukum. Hak hukum. Kalau hukum menyatakan itu bersalah, ya tangkap. Nah, kalau dia seandainya memang itu sudah namanya politik, apabila gubernur atau wakil gubernur mangkat, harus diganti kepada yang tadi yang mendampinginya. Kalau itu terjadi, tapi itu jauhlah kita pikir ke sana. Tapi Norsan ini kan sudah mendahului Tuhan. Jangankan manusia, Tuhan didahuluinya. Tuhan pun tidak takut. Itu hebatnya Norsan ini. Dia melawan kehendak Tuhan. Kalau tidak kehendak Tuhan, dia nak jadi gubernur. Dayak nak dukung dia. Kami sebagai tokoh adat siap mendukung Krisantus. Kami akan turun ke jalan apabila dipaksakan pelantikan eselon 2. Ya, kami akan turun ke jalan. Kami akan turun ke Pontianak. Berarti sudah ada disintegrasi ataupun ada pemisahan antara Dayak dan Melayu. Oleh Norsan sendiri sudah tidak ada kebersamaan. Pecah dua, dia gubernur, Krisantus gubernur juga. Kalau seperti itu caranya, dia menyelamatkan dirinya masuk ke Gerindra. Masa kasus korupsinya. Kalau kita mengangkat kasus korupsi dia gimana? Dia jajan korupsi kok dia.
udah dinyatakan masih ada hanya saksi, dia pengambil kebijakan. Saya sebagai tokoh masyarakat dan orang Indonesia tidak terima itu apa yang dilakukan itu. Ya, dan saya juga orang Bengkayang, Kalimantan Barat, memilih Nursan dengan Kristantus. Kita minta kepada Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung usut tuntas kasus-kasus korupsi yang di Kalbar ini. Ada 2 kepala daerah yang kepala daerah ini, Wali Kota Singkawang, Gubernur Kalimantan Barat, berkasus. Kok hanya saksi? Di mana keadilan? Kok hukum itu tumpul di atas? Kok tajam ke bawah? Yang membuat kebijakan itu lalu jadi saksi. Yang tidak membuat kebijakan, kepala dinas, biro, PPTK, dan sekretaris daerah. Ini menjadi korban seperti contoh Wali Kota Singkawang, Gubernur Kalimantan Barat. Ini jelas kasus besar, tapi kok bisa jadi saksi itu hanya sebagai saksi? Ada apa dengan hukum di Indonesia ini? Kalau hukum berjalan dengan seadil-adilnya, percuma juga menggaung-gaungkan mahasiswa masalah perampasan aset, undang-undang perampasan aset. Kalau model hukumnya seperti ini, nah itu juga ini bukan Kristantus yang bilang, tapi memang itu sudah diberita di mana-mana bahwa kasus itu memang ada. Tapi bukan Kristantus yang melaporkan. Itu suatu fitnahan, kita tidak terima. Bahasa Dayak itu sumbang mata dan juga kecampangan mulut. Kecampangan mulut. Ya, kecampangan mulut itu penghinaan juga. Dia sebagai gubernur, anak buahnya sendiri wakil gubernur ini tidak dihargai, tidak dihormati. Permintaan kita. Kristantus sudah 2 kali dia mendengar tuduhan itu yang diucapkan langsung oleh gubernur. Sebagai tokoh Dayak, apa yang harus diterima oleh Nursan? Begini, kalau saksi itu kuat, ada banyak yang mendengar. Itu yang disebut kecampangan mulut tadi, cabur mulut. Itu sanksinya adat, hukum adat. Dia sebagai pemimpin 2 kali, pintu raja. Pintu raja itu kena Nursan itu harus dihukum dia. Ya, langkah-langkah apa yang akan dilakukan DAD? Nah, kita minta DAD Provinsi Kalimantan Barat, MADN, dan tokoh-tokoh adat yang lainnya seperti ICW, cendekiawan adat Dayak. Sekarang udah terbentuk cendekiawannya. Bicara, jangan mau disumbang dengan uang. Hati-hati. Nursan ini banyak uang. Banyak uang, berkarung-karung duitnya, tidak terhitung. Maka dia berani. Dia kebal hukum. Dia kebal hukum. Kasus Rubini aja yang Mampawa aja dia punya. Dia jelas mengambil keputusan, kebijakannya enggak. Tapi kok hanya sebagai saksi? Ada apa dengan Kejagung? Ada apa dengan hukum ini? Presiden harus tegas itu. Nah, jadi itu BPKA gitu. Untuk penyegaran lingkungan pegawai tinggi pertama, mereka dinilai semuanya oleh pansel. Dibentuk pansel, panitia seleksi, ya, provinsi, dan langsung kepalanya yang turun baru diarahkan. Nah, setelah terbentuk pansel, dinilai, kemudian barulah diseleksi sesuai dengan saya katakan. Oh, dia tetap, itu mungkin ada yang belum 5 tahun. Ya, aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.